Halo, assalamualaikum rekan Pahaba. Jadi kegiatan Ibu Eka hari ini yaitu pergi ke kondangan. Ya, seperti yang dilihat di video ini, Ibu Eka lagi bersama Mas Bro menuju ke kondangan di desa, di kecamatan ya, jauh dari desanya Ibu Eka. Nah, ini perjalanannya maklum aja ya, jalanannya ada yang bagus, ada yang berbatu, ada yang menanjak, ada yang menurun. Biasalah, jalanan di perkampungan guys. Jadi ini sekitar perjalanannya dari desa Gampong Tengah menuju ke Sawang, itu bukan Sawang ya, tepatnya di Tumpuk. Katakanlah sekitar ya 15 menit lah, 15 menit ya. Kalau misalnya jalanannya mulus kayak jalan di kota-kota, mungkin 5 menit udah sampai. Cuman ini maklum tadi ya, jalanan di wilayah desa-desa terpencil, maklumlah ya, seperti yang rekan-rekan lihat itu di pinggir jalan ada batu-batu ya, sesekali naik turun, sesekali melihat ke kiri ke kanan ke atas, langitnya cerah. Nah, ini sudah sampai di perbatasan Pairabo dengan Rambong Payung ya. Di sebelah kanan terlihat ada irigasi yang airnya lumayan kuning, sekuning itu ya kita tahulah ya, maklum ya, kalau musim hujan itu air irigasi di wilayah desa kami itu ya kayak gitu warnanya, yellow gitu ya. Nah, di sebelah kiri terlihat ada sawah-sawah yang belum dibajak, yang mungkin akan segera dibajak dan akan segera ditanami padi kembali. Untuk pemandangannya, alhamdulillah ya, kecamatan kami memiliki pemandangan yang lumayan indah. Seperti yang kita lihat, indah lah ya, lumayan lah, pokoknya oke lah, bisa lah, cukup lah untuk kita sekedar menikmati. Ada gunung, ada pohon, bagus lah ya. Oke, selanjutnya perjalanan kita lanjutkan kembali dengan melihat ke kiri dan ke kanan. Nah, terlihatlah ada rambutan di pinggir jalan ya. Sekarang di wilayah kami ini sedang musim rambutan, tapi kebanyakan rambutannya masih hijau-hijau ya guys, belum bisa dipetik, belum bisa dipanen. Nah, ini sudah mau sampai ke perbukitan. Nah, di atas bukit ini ada semacam bangunan, saya nggak tahu bangunan apa, entah itu daya rumah kah, saya kurang ngerti ya, karena saya nggak pernah naik ke atas bukit itu. Nah, bentar lagi mungkin kita sampai ke bukit yang mungkin baru di baru dikerok-kerok. Nah, kan nampak itu ada jalannya. Nah, di atas sanalah ada semacam bangunan yang saya juga kurang paham itu bangunan apa. Mungkin ada rekan-rekan nanti yang melihat video Ibu Eka bisa menjelaskan, bisa komen yang di atas bukit itu ada bangunan apa ya? Apa daya atau semacam tempat pengajian atau semacam tempat pabrik, mungkin pabrik pinang atau pabrik sawit. Bisa ya, yang tahu nanti, yang nonton videonya, yang tahu wilayah sini bisa di komen ya. Ya, perjalanannya lanjut lagi. Aduh, jumpa dengan rekan sejawat ya, teman sesama yang bekerja di SMP Negeri 1 Sawang ya, yang paling muda di sekolah kami ini, Bapak M. Nur. Ya, jumpa beliau, ternyata beliau juga mau berangkat ke kondangan guys. Maklum ya, kalau Ibu Eka kalau jumpa kawan di jalan itu heboh. Kalau kata suami itu nggak bisa diam. Maklum ya, SKSD, saya biasanya orangnya sok kenal sok dekat gitu, tapi memang dekat kan teman sejawat. Oke, lanjut kembali. Nah, di perjalanan ini saya sendiri di belakang merepet-repet. Suami saya seperti biasa hanya mendengarkan nyanyian istrinya yang merepet-repet.
Nah, kita akhirnya sampai di desa yang namanya adalah Desa Babah Krung. Kenapa disebut Babah Krung? Babah itu dalam bahasa Aceh bermakna mulut. Krung itu bermakna sungai. Babah Krung, mulut sungai. Bisa kita artikan semacam muara-muara sungai atau ujung-ujung sungai yang menghubungkan dua sungai kayaknya ya. Tapi saya kurang ngerti juga itu. Nanti komen aja yang ngerti apa itu makna daripada Babah Krung itu, kenapa dinamai dengan Desa Babah Krung itu, mohon di komen. Nah, rasa-rasanya ini sudah mau bau-bau kenduri ini ya. Artinya ini mau sampai. Nah, kita sudah mau sampai. Oke, ikuti terus ya guys. Nah, di sini sawahnya sudah bersih, sudah selesai dibajak. Makanya ya, beda desa, beda dia. Ada desa yang lagi panen padi, ada desa yang belum dibajak, dan ada desa yang sudah dibajak. Akhirnya kita sampai ke lorong. Kan ada itu tanda-tanda kita mau masuk lorong yang ada kondangannya, yang ada pesta perkawinan. Nah, sudah ada rame-rame orang di sana. Kita ikuti aja bagaimana suasana pesta di Aceh. Ya, di Aceh beda daerah, beda tradisi, beda budayanya. Tapi beginilah di tempat kami guys. Jadi jangan saling menghujat. Beda daerah, beda adat, beda istiadat. Jadi kita tidak boleh saling menghujat. Nah, di wilayah sini ini ada yang datang ke kondangan jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor seperti kami, bahkan ada yang naik Pajero Sepet. Artinya naik mobil ya. Itu adalah bahasa saya ya, biasa saya bilang Pajero Sepet. Oke, ini ada yang lagi ngobrol-ngobrol. Ini sudah sampai ya, sudah ada apa ini namanya? Tanda-tanda ya bahwa rumah yang dituju sudah dekat. Aduh, jumpa lagi dengan kakak sepupu saya di sini. Kakak sepupu saya yang cantik jelita, saya salami, kemudian bercakap-cakap sebentar. Akhirnya saya pun masuk ke dalam. Nah, suami saya tetap terdepan. Imam harus selalu di depan guys. Aduh, jumpa lagi dengan orang kampung saya ini, si Bilal namanya, si gemoy-gemoy ini. Kemudian saya pun terkejut melihat antrian yang super panjang guys. Panjang banget. Aduh, jumpa lagi dengan bestie saya, Ibu Eli, dengan anaknya yang mirip turis Amerika ini, putihnya. Aduh, pokoknya di sini jumpa dengan teman-teman sekampung. Akhirnya saya hanya melihat, menonton panjangnya antrian. Dan inilah yang saya suka ya. Kalau di kampung-kampung itu mesti ada irigasi yang seperti ini ya. Irigasi yang aliran airnya mengalir deras, menghubungkan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Nah, ini saya sudah ke depan rumah sang pengantin, melihat bagaimana ramainya pengunjung ataupun para undangan yang sedang antri untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Dengan suasana yang panas membara, dengan keringat yang bercucur di tubuh, akhirnya saya memutuskan untuk minum segelas air sambil memanggil ini keponakan saya, ini si Farah, si gemoy juga ini. Ambil air 1 gelas, saya minum ya. Airnya air timun, pelepas dahaga. Dan di sana juga ada kudapan sage, kalau bahasa Acehnya. Kudapan sage yang dimix dengan santan yang dimasukkan ke dalam mulut dan rasanya menggelegar. Oke, karena panas saya pun memutuskan untuk tidak menyantap hidangan yang disediakan karena berhubung badan pun sudah besar. Saya hanya minum air dengan keringat saya yang bercucuran seperti butiran-butiran jagung. Bisa teman-teman lihat.
karena tidak ada kursi, tidak bisa ya pun minum sambil berdiri. Jangan dicontoh ya teman-teman, ini tidak bagus. Minum sambil duduk, makan sambil duduk ya. Jangan sambil berdiri seperti saya. Saya ini jumpa dengan Ibu Lili yang sangat cantik jelita. Ini adalah wali kelasnya anak saya waktu kelas 1. Ibu Lili ini juga rekan sekampung dengan saya. Sesama ibu-ibu ceriwis. Senangnya dalam hati.